Di saat saya duduk, Lucifer melintas. Langsung dia bilang, dia hunjuk sama saya. Itu milikku, katanya. Jadi dia menunjuk ibu ini. Saat itu saya langsung tangking dia, ya. Dia senyum, senyumnya apa? Senyum mengejek, tak tertirukan olehku. Karena saya tidak mau sama dan serupa dengan iblis, ya. Dia senyum mengejek saya. Karena kita itu apa namanya? Musuh, ya. Jadi iblis itu harus musuh besar kita. Jadi karena iblis tahu saya musuhnya dan dia adalah musuhku. Jadi dia merongrong orang-orang di sekelilingku. Jadi jangan mau dirongrong, ya. Jangan mau dirongrong. Setiap kita yang tidak mau dirongrong, memiliki apa? Komitmen. Itu kuncinya. Simpel sebenarnya menurut dia. Nah, dan benar. Di saat dia berkata demikian, apa yang terjadi? Ibu itu pun benar memberontak, ya. Dan pernah lagi kejadian di Pekanbaru. Saat itu kami berdua di rumahnya. Di saat kita berdua pentahiran rumah itu, iblis kembali lagi untuk mengejek saya. Dia bilang, ya, saya khotbahin yang punya rumah suami istri. Iblis bilang apa? Kau lihat saja, katanya. Arti dari kalimatnya itu apa? Dia sangat yakin kalau suami daripada si bapak yang punya rumah ini, sekalipun dia mendengarkan kami saat itu, tetapi dia tidak akan mampu sangkal diri dan pikul salib. Saya ingatkan Bapak Ibu, Pak, tadi iblis mendakwa Bapak. Iblis berkata, kau lihat saja. Jadi seolah-olah dia mengatakan, kalau saya akan melihat, Bapak pun akan jatuh. Jadi Pak, jangan mau dinilai atau diyakinkan iblis seperti itu. Gue bilang, jadi patahkan dulu keyakinan iblis kalau Bapak akan jatuh. Saya bilang, ya. Jadi iya Pak, biasanya kalau ada peringatan seperti ini sangat keras loh. Saya bilang, itu berarti bisa. Jadi Bapak jangan main-main, jangan sepele menganggap ini. Saya bilang, ya. Dan ternyata apa yang terjadi benar. Dia pun terjatuh, ya. Bahkan kejatuhannya sangat parah. Nah itu, iblis tahu orang-orang yang akan didakwanya. Jadi jangan mau menjadi orang yang didakwa atau diponis namanya, ya, sama si iblis. Itu milikku, jangan sampai gitu dia sama saudara, ya. Makanya miliki hubungan yang penuh kepada Elohim. Kita lanjut lagi kepada penipuan yang dilakukan oleh iblis melalui teknologi. Setelah selesai gimbal, apa lagi? Mulai masuk apa? Belum handphone, komputer. Komputer memang sudah lama ada, namun untuk menjadi permainan kan belum. Hanya dipakai kerja. Komputer ada sekitar 1960-an, ya. Oh ya, TV juga, televisi, ya, televisi sebelum gebut-gebut tadi yang masuk ke dalam permainan dari kita. Nah, komputer, televisi, semua ini, teknologi ini diciptakan supaya manusia menikmati dunia. Akhirnya, dulu kan di TV kebanyakan apa? Berita. Sehingga orang-orang tua kita atau kita pun, ya, apa yang kita lakukan? Kalau saya dulu setengah tiga sore Power Rangers, ya. Kalau udah terbang dia gini, katanya senang kali aku, ya, berapi kakinya. Saya hafal itu setiap setengah tiga. Power Rangers katanya, ya kan?
baru thunder cats melalui film-film, sehingga tanpa disadari anak-anak itu bukannya mencari Elohim benar. Apalagi di zaman saya, orang tua pun kurang kenal Elohim. Orang-orang tua ya segitu menyelesaikan aktivitas, nonton TV ya, nonton apa yang ada di situ, mau berita mau apapun, bukan Elohim yang dicari. Masuk nggak segel iblis? Masuk ya. Kemudian setelah televisi ini masuk tadi komputer, mulai dipakai untuk kerja. Komputer ada, mulai ada permainan. Nah, karena komputer mahal, mulailah masuk kepada anak-anak isi gamebot itu tadi. Setelah itu, apalagi permainan yang masuk? Video game, PS, ya, PlayStation. Berkembang lagi. Kita ingat dulu adik saya waktu saya SMP atau SMA itu. Terus adik saya ini, kau lihat dulu adikmu, katanya. Ini, kau lihat dulu adikmu. Mak, capek aku mak. Terus-terusan nanti harus kupanggil dari apa namanya itu PlayStation. Ya. Nah, sampai mama sering kali narik anaknya dari PlayStation. Kan itu jam itu ya. Pulang sekolah, jangankan pulang sekolah, jam sekolah pun PlayStation full. Apa itu? Segel. Inilah orang-orang yang tersegel tadi, ya. Setelah itu apa lagi? Masuk PlayStation, masuk handphone. Oh, warnetnya PlayStation? Oh beda, dari warnet lah. Nah, ke warnet, ya. Jadi banyak orang ke warnet aja ya, mulai ke warnet. Anak-anak sekolah bisa sampai tidur di warnet. Herannya saya punya warnet pun tidak suruh pulang ya. Masuk ke dalam segel supaya saudara tahu dan saudara yakin kalau sesungguhnya teknologi itu segel yang dipasangkan oleh iblis untuk menjerat umat manusia. Jadi supaya kita tidak tersegel, kita harus sadar penuh akan hal ini. Kalau tidak sadar akan hal ini, percaya saudara pun jatuh dan terjerat di dalam segelnya dia. Ya. Nah, setelah warnet itu tadi, mulailah masuklah handphone. Selesai. Apa yang selesai? Makin bobrok umat manusia. Di PlayStation masih ada intens mereka, benar? Masih cakap, oh tadi gimana permainannya? Oh tadi aku bisa sampai ini. Oh mencapai ini aku. Oh besok tanding kita ya bro. Oke bro, katanya ya kan, masih ada intens. Iblis tidak mau intens sekecil itu pun ada di dalam umat manusia. Oh ini ternyata umat manusia masih ada intens di warnet ini. Masih cakap-cakap mereka di warnet, masih makan-makan mereka di warnet. Paling gak bisa iblis melihat manusia sukacita. Keluarlah si handphone ini tadi. Jadi ingat, handphone ini sesuatu yang besar ya, yang dipakai untuk apa? Semakin menyegel manusia. Nah, di dalam handphone itu apa aplikasi-aplikasi, tetap masuk juga game. Tanpa disadari, iblis pun memperbudak manusia, bahkan menyiksa manusia, sehingga banyak orang main game, uangnya habis ya. Judi online. Beberapa hari lalu saya lihat video seorang ayah yang masih muda, pada akhirnya dia bunuh diri. Karena apa? Karena rumahnya digadaikan, uangnya semua sudah habis, dia punya hutang. Akhirnya untuk mengakhiri semua, apa yang terjadi? Dia mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Siapa yang berhasil?
iblis. Dia tersegel sampai akhir pertandingannya. Nah, banyak remaja, ibu-ibu, mereka pun tersegel melalui apa? TikTok, ya kan? Jadi hati-hati dengan TikTok ini. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang menyegel umat manusia. Jadi kalau dikatakan, ibu juga pakai YouTube kok, itu kan teknologi juga, itu AI juga. Ya, saya pakai. Dan inilah nyata bagi apa? Saya tidak katakan untuk kemuliaan Elohim, tetapi untuk pemberitaan supaya orang-orang yang mendengarnya nyata kemuliaan Elohim, bukan di YouTube-nya kemuliaan Elohim. Karena itu jelas ciptaan daripada AI. Di pribadi orang-orangnya lah yang nyata kemuliaan Elohim bagi yang menerima, bagi saudara-saudara yang menerima segala kebenaran yang berasal daripada Elohim, ya. Jadi jangan tertipu. Sebagaimana dunia ini ada diciptakan bukan untuk dinikmati, tetapi sebagai tempat saudara untuk diuji kelayakan. Demikian juga teknologi sekalipun diizinkan ada di dalam bumi ini bukan untuk saudara nikmati, tetapi itu ujian bagi saudara dan saya. Jadi dari sekarang sadar akan kemajuan-kemajuan teknologi di akhir zaman. Dan satu lagi, si satelit, tanpa saya sebut namanya ya, saudara mungkin sudah paham si bintang-bintang itu, bintang link, ya. Saya mengingat beberapa waktu lalu di saat jaringan di tempat ini sulit untuk saya menyampaikan kebenaran kepada saudara, untuk kami menyampaikan kebenaran kepada saudara. Di sana saya berdoa tentang si bintang link, ya, bahasa Inggris kan sendiri. Di saat saya berdoa, apa yang Elohim bukakan? Ini benar-benar alat daripada siapa? Si jahat, ya, bahkan untuk merongrong umat manusia. Dan akhirnya ini akan ada seminar yang baru yang kami akan sampaikan kepada saudara. Mungkin di beberapa wilayah yang sudah kami kunjungi, baik NTT, Bali, Surabaya, Jakarta, Solo, semuanya, ya. Itu masih seminar yang pertama. Seminar yang kedua ini semakin nyata. Bahkan di sanalah terbuka sesungguhnya satelit itu apa tujuannya. Benar-benar penyegelan kepada umat manusia supaya apa? Benar-benar itu menjadi cover, tulungan kepada umat manusia untuk memisahkan manusia kepada Elohim. Tapi covernya siapa? Covernya iblis, ya. Jadi waktu kami membacanya, ya, dan mempelajarinya, di situ saya bilang, benarlah Bapak, engkau memang tidak pernah salah berfirman. Karena di saat itu muncul, ya, sebagai solusi, engkau melarang. Sama dengan di saat suntikan, ya, datang sebagai solusi, Elohim pun melarang. Jadi ini pun si satelit itu datang sebagai solusi, Elohim pun melarang. Karena sesungguhnya, ya, hubungan manusia, karena itu berbicara gelombang, saudara, frekuensi. Nah, ini udah panjang lebar nanti kalau kita berbicara frekuensi. Ikut saja seminar yang kedua, ya. Seminar yang kedua masih kami tawarkan di Jakarta. Di wilayah lain belum, ya. Masih ditawarkan di Jakarta dan ini pesertanya sudah mulai dicatat, ya. Nah, untuk daerah yang berikutnya nanti kami ini Sulawesi lah dulu, Kalimantan, ya, tergantung orang yang di Kalimantan. Kalau saudara-saudara yang di Kalimantan katakan, Bu, kami buat seminar, kita buat seminar di sini, kita lakukan, ya. Intinya saya ke sana untuk panggilan pribadi dulu, ya. Bagaimana nanti Elohim berjalan? Kalau memang harus seminar, kami akan buat seminar. Nah, kalau memang berjalan seminar,
seminar pertama dan seminar kedua akan kita lakukan. Saya tidak bisa jamin itu bisa satu hari pun. Itu harus ada 2 sesi, ya. Karena untuk penjelasan sesi yang pertama pun kita kemarin itu seminarnya butuh 7 jam. Tapi tidak tahu nanti leader kita, ya, pembicara kita nanti bisa untuk mempersingkat waktu untuk masuk ke ini yang terakhir ini, ya. Nah, ini berbicara tentang 5G dan bagaimana si satelit itu. Nah, ini mereka sedang rancangkan final. Mungkin inilah yang di dalam mimpinya Nur juga, ya. Saya berseru final, ya. Final. Ini udah tujuan akhir mereka memang, ya. Jadi saya tidak heran kalau memang sudah masanya dunia akan game over. Tapi saya tidak pernah menentukan kapan dunia akan berakhir, ya. Makanya kemarin ada channel YouTube yang membuat judul itu saya protes, ya. Saya tidak larang saudara-saudara untuk mengambil video dan mengupload video ini dimanapun, silahkan, ya. Saya tidak larang. Hanya saya memohonkan supaya tidak menjadi kontroversi dan supaya pemberitaan ini benar-benar tidak menjadi celah, ya, namun berkat yang ditaburkan. Tolong upload video ini full. Kedua, tolong judulnya itu jangan sebatas buat konten sehingga orang tertarik kepada video itu, ya. Jadi hanya untuk konten-konten saja sehingga judulnya itu menjadi jerat mencoreng pelayanan ini. Karena apalagi kan nomor saya utarakan untuk tetap saudara cantum, ya. Seperti kemarin judulnya apa dikatakannya, Kiamat 2027 katanya. Dan itu dibuat foto saya. Ibu ini berkata, entah apalah. Saya tidak pernah menentukan kiamat 2027, tidak pernah itu, ya. Karena tidak ada yang tahu. Jadi tolong bagi saudara-saudara, ini channel mana surgawi, harmoni surgawi, apa lagi? Banyak, saya tidak hafal-hafal, ya. Nah, jadi bagi saudara-saudara juga itu bukan channel asli saya. Channel saya yang ini. Nah, jadi kalau saudara menemukan di channel yang bukan nama Heni Situmorang, hanya sepenggal-sepenggal, ya, ada baiknya ini yang ditonton. Dan saya juga meminta kepada channel-channel yang mengambil YouTube ini atau video ini, apa salahnya sampaikan kepada mereka jika saudara hanya mengupload, ya, hanya mengupload seperti itu. Karena itu juga kalau saudara tidak jujur kan itu dusta di hadapan Elohim. Bukan saya tidak mau melayani, semua saya akan layani, tapi itu permohonan saya, ya. Nah, supaya mereka pun tidak mencela. Dan akhirnya kemarin itu kan jadi heboh. Apalagi nomor saya, ada apa sih hak ibu mengatakan kalau kiamat 2027? Mana saya katakan, nah dikirimlah video itu bukan channel saya tidak tahu siapa orangnya. Saya bilang, mana surgawi, harmoni surgawi, apa lagi? Itu saya tidak tahu siapa mereka, saya tidak tahu itu. Ya, nah jadi saudara-saudara, untuk mendapatkan informasi atau berita atau kebenaran yang lebih dalam lagi hanya di channel Heni Situmorang. Nama saya asli, ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya tadi apa saya sampaikan? Oke, kita masuk lagi ke game. Udah selesai. Oke, tentang segel itu tadi, ya. Jadi saudara terkasih, di dalam seminar itu nanti kami akan jelaskan bagaimana dunia ini sedang berjalan. Satu poin lagi, kalau si 5G sudah benar-benar diterapkan, ya, kalau antenanya sudah ada, tapi sudah diaktifkan belum? Intinya kalau itu semua sudah aktif, tunai game over. Paham maksud saya? Paham lah sampai sejauh itu, ya. Nah, seperti yang di YouTube itu, paham kan? Paham lah gitu, ya. Kalau 5G sudah benar-benar aktif, tunai selesai. Kalau tunai selesai, berarti kita masuk ke mana? Kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu.
Dan target mereka itu selesai kapan? Target mereka ya 2025. Ini pengetahuan umum, bukan apa namanya, bukan cocoklogi, ya. Jadi ini tidak ada cocoklogi. Nah, jadi makanya saya sampaikan dari sekarang, bersiap-siap. Ya, ini banyak yang tanya, Bu, terus gimana nih? Kita bagus nyimpen apa? Nyimpen emas kah? Apa lagi? Nyimpen berlian kah, intan kah, permata kah, perak kah? Semuanya itu tidak ada gunanya. Emas dan perak yang engkau miliki tidak akan menyelamatkanmu di masa kemurkaan, di masa kesusahan. Tidak. Nah, ini jawaban-jawaban yang mempertanyakan, yang hendak mengalokasikan uangnya ke emas. Saya katakan jangan ke emas, ya. Beli lahan, bangun tempat tinggalmu, buat solar panel untuk listrik, mantapkan airnya, tanami tanam-tanaman untuk kebutuhan pokok, hidup mandiri. Jadi di saat tidak bisa membeli dan menjual, engkau sudah mandiri. Itu saja, selesai, ya. Nah, ya ada yang bilang, oh nanti saya ke emas aja. Nanti kalau tetanggaku, aku bisa minta tolong mereka yang belikannya, terus aku nanti gantikan emas, katanya. Ya, sama aja. Mereka membeli dengan apa? Dengan tanda. Apa iya engkau masih memakan sesuatu yang dibeli dengan tanda? Sama aja dengan bohong, ya. Makanya jadi dari sekarang bijaksana, miliki hikmat dan bijaksana. Sebenarnya sudah diberitahukan di dalam kitab suci yang kita miliki ini, supaya kita berpindah, supaya kita benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, ya. Jadi saya katakan emas perak tidak ada artinya jikalau tanda itu sudah berjalan. Karena apa? Di saat engkau barter emasmu dengan beras yang mereka sudah beli dengan tanda, itu sama saja. Karena kita tidak bisa untuk memakai segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan tanda itu. Itu supaya saudara paham, ya. Makanya bersegera. Kalaupun mereka memberitahukan tahun 2025 ini penerapan daripada mata uang digital, atau tahun 2025 ini 5G harus ditetapkan. Oke, ya. Sekalipun pelaksanaan mereka di 2026 atau 2027, ada baiknya sediakan apa? Payung sebelum hujan. Siapkan itu dari sekarang, ya. Siapkan segala sesuatu yang benar-benar Elohim perintahkan untuk kita persiapkan, ya. Nah, jadi tetap ibu ini akan sarankan, kalau saat ini engkau memang memiliki aset, baik itu tunai atau apapun, alokasikan dia ke lahan perkebunan, ya. Tetap, kalau bisa sejauh-jauhnya. Nah, itu tetap saya akan katakan, dan itu tidak akan pernah ingkar, tidak akan pernah mundur. Saya akan tetap berkata, tidak ombang ambing. Tidak sekarang saya katakan, oh tahan dulu, jangan jual. Nah, bentar lagi, oh jual. Oh apa enggak? Dari mulai Elohim berfirman tahun 2021 sampai sekarang 2025, suara itu tetap mengatakan untuk kita mempersiapkan. Sudah berapa tahun loh? 4 tahun, ya. Jadi kalau nanti sudah mentok dan memang benar itu terjadi, saudara tidak ada protes lagi sama Elohim. Berarti apa? Tanggung resiko, ya. Karena Elohim sudah firmankan dari dahulu. Ini 4 tahun loh. Dan 4 tahun saya rasa sudah banyak yang mendengarkan ini. Tetapi yang mendengarkan siapa yang taat? Sesuai dengan apa yang Elohim katakan. Di saat ada orang berkata, Bu, kalau semua nanti umat manusia, di saat manusia berkata, banyak orang berkata, kalau semua nanti manusia di bumi ini seperti ibu, ya kan mana cukup hutan itu, katanya. Tapi apa yang Elohim sampaikan kepada saya,
anakku, sangat sedikit yang taat. Artinya apa? Lebih hutan ini nanti bagi orang yang taat, sangat lebih. Artinya banyak yang akan tidak melakukannya, ya. Nah, jadi jangan dulu pikirkan sejauh itu, dirimu dulu pikirkan, taat dulu. Jangan pikirkan nanti datang ini, oh penuh nanti ini semua, jangan, ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke teknologi itu tadi. Jadi, bagi saudara dan saya, pesan saya, jangan pernah terlibat dengan yang namanya si AI tadi. Jangan pula saudara buka-buka handphonenya, tanya AI, apa perkembangan teknologi zaman ini? AI, apa barang yang lagi tren di zaman ini? AI, bagaimana ini? Tugas sekolah begini. Wow, hati-hati jerat yang dilakukan oleh iblis. Ya, hati-hati. Engkau punya Elohim untuk bertanya. Apalagi beberapa waktu lalu ada ya mengaku sebagai pelayanan, ya. Sahabat karibnya siapa? Dari handphonenya. Dia selalu bertanya kepada si AI ini, saudara mau ditipu dengan apa yang tidak menjadi ciptaan Elohim, bahkan yang meniru gambar kalik Elohim. Ya, semua itu berbicara patung yang dibuat segambar dan serupa dengan manusia. Masakan dijadikan. Dan lebih parahnya lagi apa? Di saat umat manusia, bahkan gereja-gereja, memakai kecanggihan buatan untuk menjalankan pelayanan, hati-hati. Sudah. Kemarin saya membaca, ada surat undangan yang dibuat oleh gereja, di mana di dalam gereja akan dilakukan seminar untuk mempelajari kecanggihan AI ini, untuk pengembangan bisnis lah, apalah segala macam lah. Oh, parah ini, ya. Di sanalah mereka tidak mengetahui segala apa yang sudah terjadi di akhir zaman. Kumpulkan persembahan pakai apa? Tanda, barcode. Nah, ini saya sarankan kepada saudara, kalau yang sudah seperti ini, stop, berhenti, keluar bila penting. Kenapa? Saya berani mengatakan ini karena sudah mempelajari dan memahami. Sedangkan pakai QRIS aja, saya katakan kepada saudara, ya, jangan pernah mempergunakan ini kalau engkau katanya adalah murid-murid Elohim, ya. Ini ada musik pakai AI, benar. Lagu rohani pun sekarang udah banyak pakai AI, ya. Beberapa hari lalu saya mendengar lagu, saya pasang pula, tapi dalam hatiku enggak damai hatiku ini. Saya nonton, tiba-tiba Immanuel datang, "Kak, kenapa aku pasang ini?" Nah, itu dari tadi tidak menyatu. Ternyata apa? Lagu AI, lagu rohani. Secara spirit pun sudah tertolak, ya. Kalau saudara bertanya, gimana dong? Kami pakai beli apa namanya, BBM. BBM pun pakai barcode sekarang. Makanya di sini saatnya bayar harga. Sangkal diri pikul salib. Apa iya saudara tidak bisa pakai BBM tanpa barcode? Bisa. Saudara kan anak raja. Raja kita kaya. Jadi isi BBM-nya pakai apa? Pertamax yang mahal, karena saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami juga tidak pakai barcode kalau mengisi bensin, ya. Tetap pakai hikmat dan minta pertolongan Elohim. Kita hanya bilang, bisa nggak? Oh, nggak bisa, Bu. Bisa lah, gini aja. Kalau tidak pakai barcode, hanya bisa pengisian 100.000, nggak apa-apa. Nanti ibu putar lagi, jadi bisa isi 2 kali. Kan masih ada jalan. Masih ada jalan. Nah, kalau ada beberapa wilayah tidak bisa lagi katanya, ya sudah,
Pertamax. Oh iya, saya sampai bilang sama Emil, kita kan anak raja, jadi kita dibayar dengan mahal. Jadi kita perlu membayar mahal untuk mengisi bensin. Nah, seperti itu saudara. Di saat saudara taat, pasti ada jalan. Beberapa waktu lalu lagi, kita mau makan. Waktu mau makan, kita dilarang parkir. Kenapa? Harus pakai barcode, Bu. Masa mau makan aja di barcode-in? Ya, iya Bu, sekarang sudah peraturan dari gubernur begini-begini. Ya. Terus saya bilang, jadi gimana nih? Harus mendaftar, Bu. Oh, 1 tahun segini. Pak, coba lihat plat mobil itu. Dilihat platnya, plat D. Ini mobil Bandung, Pak. Masa iya harus bayar barcode di Medan? Saya bilang, lolos? Lolos. Jadi intinya kalau kita memang taat kepada Elohim, dia akan bukakan jalan. Jadi jangan saudara memperberat diri saudara dengan apa yang belum saudara jalani. Ya, taat dulu. Itu urusan Elohim. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda.
Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum, memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum, menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan, mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh,
tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.